Mengejutkan, ibu sambung Teuku Rasya yaitu Nurah Pasha merasa Tamara Bleszynsky tak mau menerima ajakan dirinya untuk bertemu empat mata. Hal itu terungkap dari bocornya cropping chat antara Teuku Rasya dengan Nurah Pasha alias Mama Oya yang sempat heboh di sosial media. Dari bocoran chat keduanya terungkap bahwa Nurah Pasha tampak ngebet ingin bertemu Tamara Bleszynsky. Namun, samar-samarnya jawaban Mama Oya atas pertanyaan dari Teuku Rasya untuk apa ia hendak bertemu Tamara diduga membuat adanya rencana penundaan yang diduga datang dari Tamara dan disampaikan melalui Teuku Rasya. Di sisi lain, tersebar pula tangkapan layar suatu curhatan diduga dari ibu sambung Nurah Pasha di saluran Instagram yang kemudian dihapus lagi. Di antaranya terungkap pernyataan diduga dari Nurah Pasha. Tapi masalahnya kini adalah ia dan anak-anaknya justru ikut terkena imbas hujatan netizen. Lantas, ketegangan apa sebenarnya yang terjadi antara Nurah Pasha dengan Tamara Bleszynsky? Di sisi lain, kerabat Tamara Bleszynsky mengungkap kebahagiaan Tamara terkait pernikahan Teuku Rasya baru-baru ini. Sang kerabat tersebut juga menjawab hal tak terduga lainnya seputar isu heboh yang berhembus di kalangan netizen hingga kostum yang dikenakan Tamara pada malam resepsi yang berbeda dari keluarga ayah Teuku Rasya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Beredar di sosial media sebuah chat yang diduga isi percakapan antara Teuku Rasya dan ibu sambungnya Nurah Pasha. Dalam percakapan tersebut, terlihat Teuku Rasya membalas pesan ibu sambungnya yang memanggilnya dengan sebutan Mama Oya. Isinya terkait keinginan ibu sambung Teuku Rasya untuk bertemu ibu kandung Teuku Rasya yaitu Tamara Bleszynsky. Namun keinginan ibu sambung tersebut bertepuk sebelah tangan karena dari isi chat tersebut tampak bahwa Teuku Rasya memberitahu agar pertemuan tersebut ditunda dulu lantaran situasinya belum stabil akibat ulah netizen yang memanas-manasi kedua pihak. Hal tersebut tampaknya membuat ibu sambung merasa kecewa, padahal tujuannya untuk bertemu Tamara hanya untuk menyapa saja. Di sisi lain, beredar pula tangkapan layar curhatan di saluran Instagram yang sudah dihapus oleh akun ibu sambung Teuku Rasya yaitu Nurah Pasha. Curhatan tersebut tampak seperti ungkapan kekesalan seorang ibu sambung dan mengungkap bahwa dirinya tak pernah ikut campur dalam urusan ibu dan anak. Dari dulu juga aku gak pernah ikut campur kan urusan ibu dan anak. Diduga Nurah Pasha merasa gerah karena kisruh Tamara Bleszynsky dengan sang mantan justru menyeret Nurah Pasha dan anak-anaknya dihujat netizen. Dalam curhatan tersebut juga disebutkan bahwa pihaknya ingin menyelesaikan masalah secara baik-baik saja namun ditolak. Lantas, benarkah ungkapan tersebut ditujukan untuk Tamara Bleszynsky? Di sisi lain, kerabat Tamara Bleszynsky yaitu Cindy Claudia Harahap mengungkapkan rasa bahagia Tamara atas pernikahan putranya Teuku Rasya dengan kelinti Iceland baru-baru ini. Menurut Cindy Claudia Harahap, Tamara Bleszynsky sudah memberitahu rencana pernikahan putranya sejak 6 bulan sebelumnya. Bahkan YG mengejutkan adalah Cindy Claudia juga membenarkan jika Tamara memang tidak naik ke pelaminan saat resepsi Teuku Rasya seperti yang sempat dihebohkan netizen. Putri sulung mendiang Rinto Harahap ini menduga hal itu disebabkan oleh masalah teknis atau miskomunikasi yang bisa terjadi dalam acara besar. Cindy Claudia mengungkap bahwa dalam kondisi demikian, Tamara Bleszynsky justru tetap terlihat elegan dalam balutan busan gaun berwarna hitam dengan taburan kristal dan dirinya terlihat baik-baik saja. Sebenarnya dari 6 bulan yang lalu udah sounding sama saya gitu bahwa doain ya Rasya bentar lagi mau nikah. Acaranya bagus maksudnya semuanya bagus, tapi saya kan nggak ketemu lama juga malam itu. Ketemu Tamara juga sebentar, terus ketemu Rasya ya di pelaminan, nggak tahu. Saya kan datang malam ya resepsi.
Nah di situ saya juga nggak tahu apa yang terjadi gitu. Sampai besoknya saya dengar A I U E O itu juga saya masih nggak mudeng gitu sebenarnya. Nggak. Emang udah tradisi atau? Bukan. Saya juga nggak ngerti masalah teknisnya seperti apa. Mungkin namanya apa ya, sebuah pesta besar mungkin kadang kan ada yang tidak sempurna lah, mungkin ada kekurang. Kalau saya sih ngeliatnya elegan aja kok. Karena kalau saya nggak punya hak ya untuk ikut-ikutan membahas soal baju atau soal apa, itu bukan ranahnya saya. Itu kan saya nggak tahu juga itu haknya keluarga untuk ngomongin soal itu. Ngobrol baru besoknya kan Rasya datang. Baru kita makan siang, kita ngobrol-ngobrol lebih akrab gitu. Karena yang sangat mengharukan ya, karena saya lihat Rasya kangen ibunya, dia peluk ibunya, dia sungkem sama ibunya, dia minta maaf. Tamaranya juga, maksudnya ya ibu sama anak lah, gimana ya, sangat-sangat, kalau saya sih bahagia banget lihatnya, sangat mengharukan gitu, senang banget, sangat mengharukan aja. Sebelumnya, Teuku Rasya yang tampaknya merasa terusik dengan isu miring yang dihembuskan netizen di sosial media, di mana mereka menduga bahwa Tamara Bleszynsky hadir di pernikahan Teuku Rasya hanya sebagai tamu undangan. Kecurigaan netizen semakin kuat lantaran ketika pulang dari acara resepsi putranya tersebut, Tamara Bleszynsky justru keluar seorang diri dengan mengenakan gaun berwarna hitam dan berbeda dengan gaun yang dikenakan ibu sambungnya dan keluarganya yang lain, di mana terlihat serasi. Teuku Rasya pun akhirnya angkat bicara melalui postingan yang dibuatnya di akun sosial media pribadinya, namun tak lama kemudian dihapusnya lagi. Dan Tamara dalam balasan chat dengan Teuku Rasya tampak menyanggupi hadir tapi hanya pada saat resepsi saja. Dan berikut ini klarifikasi dari Teuku Rasya di sosial media menanggapi spekulasi miring dari netizen. Biar clear aja sebelum post foto nikahan. Walaupun sebenarnya malu-maluin ngumbar chat personal antara ibu dan anak, tapi berhubung banyak dari kalian yang mempertanyakan suudzon, bahkan sampai menghina keluarga dan adik-adik saya, cuman karena ngerasa jago menginterpretasi pernyataan samar-samar dari Mama Tamara Bleszynsky, saya harus luruskan. Mana mungkin terlintas buat ngundang ibu sendiri sebagai tamu. Jelas kok dari potongan rundownnya. Dari semua orang tua saya, nama siapa yang berada di urutan paling pertama untuk saya sungkem di saat proses adat pada akad. Dan pada saat resepsi, siapa yang seharusnya jalan duluan dengan Kenzo di saat entrance beriringan dengan keluarga inti lainnya. Kalian bisa lihat juga siapa yang memohon-mohon kepada ibunya untuk datang ke kedua acara di saat ibunya tidak berkenan datang ke akad dan berencana hadir hanya mau sebagai tamu pada acara resepsi. Di tengah isu yang dihembuskan netizen tersebut, muncul postingan yang memperlihatkan Teuku Rasya menemui ibundanya Tamara Bleszynsky. Pada momen itu terlihat keakraban dan suasana kekeluargaan di mana Teuku Rasya tampak menikmati makan bersama dengan Tamara, Kenzo, dan beberapa keluarga lainnya. Lalu apa pula makna gestur Tamara yang membalas aksi sungkem anaknya dengan mencium kening Teuku Rasya? Benarkah ini pertanda Tamara memaafkan anaknya? Alhamdulillah 14 April 2026 ada getar yang tak mampu dieja oleh kata atau diartikan oleh persepsi keliru yang ditafsirkan oleh mereka yang hanya melihat dari tepian. Mama selalu merasakan ketulusan itu nyata dalam hangatnya pelukan kalian. Terima kasih Rasya dan Kenzo telah menjadi penyejuk jiwa dan alasan Mama untuk terus melangkah. Bakti kalian adalah hadiah terindah, sebuah surga kecil yang Allah titipkan di dunia. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi dan menghormati kedua orang tuanya. I love you Rasya dan Kenzo.
lain, Tamara Blesinski mengungkap hal mengejutkan ini ketika hadir di pernikahan Teuku Rasya putra kandungnya. Lantas, benarkah Tamara tetap mendoakan untuk kebahagiaan anaknya Teuku Rasya dan Klinty Islan? Sempat heboh sebelumnya kabar miring bahwa ibu kandung Teuku Rasya, yaitu artis Tamara Blesinski, diduga hadir di pernikahan megah dan mewah Teuku Rasya dan Klinty Islan. Hanya sebagai tamu undangan telah mendapat tanggapan dari Tamara. Isu miring tersebut menjadi heboh di jagat maya, diduga mengacu pada posisi Tamara di acara resepsi yang mewah itu hanya berbaur dengan para tamu undangan dan tidak mendampingi putranya di pelaminan. Yang juga tak kalah jadi sorotan panas netizen adalah lantaran artis senior berusia 52 tahun itu tak hanya kedapatan hadir diduga sebagai tamu undangan dan hanya berbaur dengan tamu undangan lainnya, namun juga diduga tidak ikut terlihat berfoto bersama dengan kedua mempelai dan keluarga di pelaminan. Tamara hanya terlihat berfoto bersama teman-temannya sesama undangan. Mirisnya lagi, Tamara juga diduga tidak terlibat dalam satupun prosesi pernikahan nan megah putra kandungnya ini, termasuk dalam prosesi sungkeman. Ditemui usai acara resepsi tersebut, Tamara pun mendoakan kebahagiaan putranya Teuku Rasya dengan istrinya Klinty Islan. Kak, Kakak Mara sedikit dong soal kebahagiaannya. Kakak Mara kebahagiaannya Rasya akhirnya menikah seperti apa Kak? Tapi datangnya dia agak gelap Tapi Kak. datanya sebagai tamu undangan gimana Kak? Kak Mara? Kakak Mara gimana nih sedikit dong soal kebahagiaan. Kebahagiaannya seperti apa Kak Mara? Doanya? Doanya untuk Rasya bahagia selalunya. Bye-bye. Sebelumnya, sahabat Tamara Blesinski, yaitu diva pop Krisdayanti, memberikan dukungan kepada Tamara di tengah hebohnya kabar bahwa ibu kandung Teuku Rasya ini hadir di pernikahan putranya diduga hanya sebagai tamu undangan. Dukungan tersebut terlihat dari postingan Krisdayanti di akun sosial media pribadinya yang menampilkan foto dirinya tengah bersama Tamara dan Cindy Claudia, harahap disertai untayan kalimat dukungan untuk sang sahabat. Untuk sahabatku tersayang, aku tahu hati seorang ibu selalu ingin memeluk lebih lama. Namun hari ini adalah bukti cinta yang dewasa. Ketika kasih yang sepanjang masa itu memberi ruang bagi anak untuk tumbuh, membangun keluarga, dan menapaki masa depannya sendiri. Tulis Krisdayanti sembari menautkannya pada akun Tamara Blesinski. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.